Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan mengulas informasi menarik seputar tips AdSense, di mana teman-teman yang merupakan para kreator, khususnya kreator di YouTube, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 untuk teman-teman memenuhi kebijakan pajak dari Google AdSense, yaitu terakhir di tanggal 31 Mei 2021 ya. Jadi pastikan teman-teman yang belum update informasi pajak di akun Google AdSense memperhatikan dan tonton video kali ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, video kali ini seperti judulnya, saya akan mengulas bagaimana cara untuk melakukan update ataupun registrasi data akun pajak di akun AdSense yang teman-teman kelola. Nah, teman-teman, seperti dapat teman-teman lihat di sini, jika teman-teman ingin memperbarui dan mengisi daftar pajak pada akun AdSense yang teman-teman gunakan atau yang teman-teman kelola, silakan teman-teman login. Pada halaman awal, teman-teman akan menemukan notifikasi seperti ini jika belum registrasi info pajak ya. Penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Jadi seperti ini teman-teman, jika teman-teman belum melakukan update dan penambahan informasi pajak pada akun Google AdSense, kemungkinan besar teman-teman akan dikenakan biaya pajak total itu sekitar 24-30%. Yang khususnya untuk viewers dari Amerika Serikat ya. Tanpa berbicara panjang lebar, mari kita lanjutkan informasi cara update isi informasi pajak pada akun Google AdSense ya. Nah teman-teman, jika teman-teman menemukan notifikasi atau informasi seperti ini, silakan teman-teman klik kelola info pajak. Atau jika teman-teman tidak melihatnya, teman-teman bisa masuk ke bagian beranda di bagian kiri atas atau pojok kiri atas, teman-teman klik ikon build. Kemudian teman-teman masuk ke halaman atau menu pembayaran ya. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya tunjukkan melalui login dari smartphone. Jadi untuk tampilannya silakan teman-teman perbesar dan kualitas videonya juga dipilih yang kualitas tinggi ya. Nah, pada menu informasi pembayaran, selanjutnya teman-teman akan menemukan di sini notifikasi jika belum registrasi informasi pajak, yaitu tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman klik aja notifikasinya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini nih, kelola info pajak. Nah teman-teman cukup klik aja informasi tambahkan info pajak di bagian bawahnya ya. Nah setelah teman-teman klik, biasanya teman-teman akan diarahkan ke halaman login ulang dari akun AdSense yang teman-teman kelola. Silakan teman-teman masukkan password yang teman-teman gunakan untuk Google AdSense. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman registrasi info pajak ini. Info pajak Amerika Serikat ya. Apa jenis akun yang teman-teman gunakan? Seperti saya saat ini menggunakan jenis akun perorangan nih. Saya pilih perorangan untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Dan saya pilih tidak ya. Nah teman-teman, nanti teman-teman juga akan menginput informasi pajak seperti ini nih. Ada beberapa ya. Untuk formulir W8BEN di sini film dan TV diklaim itu pajaknya sekitar 10%, kemudian hak cipta lainnya 10%, layanan 0% ya. Mari kita lanjut ke informasi input pajaknya, input informasi pajaknya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini ada pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir yang akan kita input adalah formulir W8. Nah, W8 di sini ada dua ya, teman-teman. W-8BEN dan W-8ECI. Nah, jika teman-teman merupakan individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak, silakan teman-teman pilih W-8BEN. Dan untuk opsional kedua ini untuk
akun bisnis atau individu non AS ya. Jadi kalau kita pengelola akun AdSense individu atau perorangan, silakan pilih jenis informasi yang W8BEN ya, seperti yang saya akan jelaskan pada video kali ini. Nah teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman pilih negara yang teman-teman tinggali saat ini ya, dan masukkan informasi nomor NPWP pada bagian TIN asing. Nah teman-teman, pada formulir pajak W8BEN ini ada nama individu, biasanya otomatis. Jika belum, silakan teman-teman isi dengan nama lengkap. Nah pada poin nama DBA saya kosongkan ini. Kemudian untuk pilihan negara saya select pilihan negaranya, yaitu negara Indonesia. Kemudian untuk nomor NPWP saya inputkan di sini ya teman-teman, di bagian TIN asing. Nah untuk catatan teman-teman, nomor NPWP itu biasanya kombinasi ya, ada pemisah dengan titik ataupun ada pemisah dengan strip tanda kurang ya. Nah itu saya input sama persis seperti yang tertera di kartu NPWP saya teman-teman. Jika ada titik saya isikan titik, atau jika ada strip saya inputkan strip juga tanda kurang. Silakan teman-teman masukkan nomor NPWP di bagian TIN asing ini lengkap dengan pemisah tandanya ya. Selanjutnya teman-teman, di poin nomor 2 di sini kita diminta untuk menginformasikan alamat. Nah untuk checklist ini saya checklist untuk alamat tinggal tetap menggunakan PO Box ini. Selanjutnya negara saya pilih Indonesia. Nah kemudian saya isilah alamat di sini lengkap ya teman-teman, alamat KTP sama yang kedua alamat surat menyurat ya, atau alamat domisili teman-teman. Nah teman-teman, untuk alamat domisili setelah saya isi juga, kemudian saya masuk ke langkah berikutnya, saya klik icon berikutnya ya. Kemudian saya masuk ke poin nomor 3, perjanjian pajak. Nah, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, saya pilih opsional ini ya teman-teman, dengan checklist pilihan penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, saya inputkan, kemudian untuk negaranya saya pilih Indonesia. Indonesia ya teman-teman. Nah, setelah langkah ketiga ini, di sini ada tarif dan ketentuan khusus. Nah, silakan teman-teman pilih checklist semua di sini dengan memasukkan informasi perjanjian pasal-pasal yang telah saya kasih lihat kepada teman-teman pada draft sebelumnya. Atau teman-teman ikutin saja langkah-langkah ini nih. Nah, untuk layanan seperti AdSense di sini saya checklist. Untuk pasalnya akan otomatis ada. Silakan teman-teman klik saja di bagian pasal dan ayat. Di sini ada pasal 8 ayat 1, saya pilih itu. Kemudian untuk tarif pemotongan pajaknya saya pilih 0% tarif perjanjian, karena saya telah menginput data nomor NPWP saya. Kemudian tampilannya seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa checklist alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjiannya ya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya atau yang kedua, checklist juga bagian royalti film dan TV teman-teman. Setelah saya checklist, di sini juga ada opsional pilihan pasal dan ayat untuk persetujuan. Saya pilih pasal 13 ayat 2 dengan tarif pemotongan sekitar 10% ya teman-teman. Seperti ini. Checklist juga. Langkah selanjutnya di bagian ini royalti hak cipta lainnya juga kita input pasal 13 ayat 2 dengan tarif 10% juga tarif perjanjian pajaknya. Nah, setelah selesai teman-teman input semua, silakan klik berikutnya ya. Nah, setelah mengklik berikutnya, di sini ada perjanjian pajak yang bisa teman-teman lihat, sertifikasi ya. Kemudian pasal-pasalnya, jenis pendapatan semuanya ada di sini teman-teman lihat. Dari sertifikasinya ya, jenis pendapatan, kemudian ada pasal-pasalnya, potongan pajaknya juga telah diinput di sini. Kemudian kita masuk ke poin nomor 4, perjanjian dokumen teman-teman. Nah, pada perjanjian dokumen ini teman-teman cukup verifikasi aja. Kemudian teman-teman pilih checklist pada persetujuannya. Oke, selanjutnya di sini ada dokumennya, boleh teman-teman lihat lagi, baca lagi, atau jika sudah merasa oke benar
dalam pengisian formulir W8BEN ini, silakan teman-teman klik berikutnya untuk masuk ke poin nomor 5. Nah, di poin nomor 5 di bagian sertifikasi, boleh teman-teman baca terlebih dahulu. Jika setelah selesai, teman-teman inputkan nama sebagai tanda tangannya ya. Tanda tangan Anda, nama lengkap resmi ya. Silakan teman-teman klik isikan nama lengkap teman-teman di sini. Selanjutnya pada pertanyaan apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan, dipilih ya teman-teman, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri, karena teman-teman yang mengisi sendiri data pajak untuk akun AdSense yang teman-teman gunakan atau kelola ya. Selanjutnya klik berikutnya ya teman-teman. Nah, masuk ke poin nomor 6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Nah, pada pertanyaan tersebut saya pilih tidak ya teman-teman, dan saya checklist checkbox untuk saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan tertulis perubahan status ya. Di sini saya pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang belum pernah menerima yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan ini sebenarnya ada dua opsional ya, pernyataan tertulis perubahan status. Nah, untuk teman-teman yang baru menggunakan bergabung di Google AdSense, belum sempat menerima transparan ataupun belum sempat menarik penghasilan AdSense, teman-teman bisa pilih opsional nomor 1, yaitu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, namun jika teman-teman sama seperti saya, yaitu pengelola akun AdSense yang sudah beberapa kali menerima pembayaran, teman-teman bisa pilih opsional yang kedua ya, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, teman-teman, untuk akun saya pilih nomor 2. Kemudian saya checklist juga dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu. Saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di dalamnya tetap sama dan tidak berubah, kecuali sebagian ditetapkan di bawah mulai Januari 2020 hingga sekarang. Nah, teman-teman, setelah saya checklist di sini, untuk bagian perubahan saya kosongkan. Nah, di bagian ini teman-teman lihat. Nah, setelah selesai semua di input di checklist dengan benar, silakan teman-teman pilih kirim ya untuk informasi pajaknya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman lakukan pengiriman dan berhasil, biasanya akan ada dialihkan ke halaman ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk bagian atas itu sebenarnya saya sensor karena ada informasi alamat. Saya buat di sini untuk channel BY Creator ya. Nah, formulir pajak dan tarif pemotongan pajak WHT, formulir W-8BEN untuk film dan TV 10%, untuk hak cipta lainnya 10% juga, dan layanan itu diklaim 0% ya. Formulir W8BEN-nya default. Nah, jika seperti ini teman-teman, di bagian atasnya teman-teman gulir ke atas ada status yang jelas di sini untuk akun saya. Setelah saya input informasi pajaknya di sini disetujui ya di tanggal 13 Mei 2021 dikirim oleh Budianto. Nah, teman-teman, seperti itu cara input informasi pajak pada akun Google AdSense khusus individu atau perorangan. Sebenarnya tidak sulit asalkan teman-teman telah memiliki nomor NPWP ya. Nah, teman-teman yang belum memiliki nomor NPWP nggak perlu bingung karena daftar NPWP itu sebenarnya tidak sulit. Terus juga gratis ya teman-teman, tinggal teman-teman urus aja. Teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi email ya dari Google jika untuk registrasi pajaknya berhasil seperti ini. Di bagian pengirim Google Payment, teman-teman lihat informasi pajak Anda disetujui seperti akun saya. Nah, untuk teman-teman yang belum daftar pajak, teman-teman bisa kunjungi halaman atau situs erek.pajak.go.id ya. Di bagian login teman-teman lihat di sini di bagian atasnya. Saya zoom. Nah, teman-teman bisa registrasi NPWP di sini. Karena teman-teman merupakan registrasi baru dan belum daftar, di sini saya zoom, teman-teman lihat di bagian bawah, di bagian belum punya akun ya teman-teman. Karena teman-teman ingin registrasi kan? Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman pilih di bagian belum punya akun ya.
kemudian klik daftar. Nih, setelah teman-teman klik daftar, teman-teman akan dibawa ke halaman pendaftaran akun. Nah, untuk pendaftaran akun NPWP ini teman-teman masukkan atau input dulu alamat email atau alamat surel ya. Alamat emailnya pastikan alamat email yang aktif. Bila perlu teman-teman login dulu email, baru masukkan emailnya ke sini, email aktifnya ya. Kemudian klik isikan captcha yang diminta, dan pada bagian ujung kanan teman-teman pilih daftar ya. Nah, setelah teman-teman daftar, silakan teman-teman cek email masuk dari bagian dari pajak, dari erekpajak.go.id seputar request pembuatan NPWP yang teman-teman minta, dan ikuti semua langkah dari permintaan email tersebut ya teman-teman untuk melakukan pembuatan NPWP. Input data lengkapnya, dan untuk kartu NPWP-nya biasanya akan dikirim ke alamat lengkap yang teman-teman isikan pada saat registrasi NPWP ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian informasi video kali ini yang bisa saya ulas seputar cara daftar atau update informasi pajak pada akun Google AdSense individu untuk menghindari pemotongan pajak 24 sampai dengan 30%. Nah, semoga informasi video kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua, khususnya para publisher AdSense di bagian YouTube kreator. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Salam, jangan lupa subscribe, komen yang positif ya. Terima kasih.